anak ya gitu. Terus kayak muncul keinginan untuk seneng banget lihat anak kita tuh makan apa yang kita bikin gitu. Dari situ baru mulai ada keinginan untuk gimana nih caranya supaya bikin lebih sehat gitu. Akhirnya coba trial error sampai akhirnya jadi hobi sampai sekarang. Kamu sendiri mungkin lebih pecinta masakan Indonesia atau seperti apa sih, apalagi mungkin bikinnya? Kalau masakan Indonesia kayaknya udah pasti akan selalu melekat di hati ya, itu kayak nggak bisa dikeluarin dari aku. Tapi aku mencoba di rumah tetap memasak berbagai macam makanan, baik Indonesia maupun Western. Keseringannya masakan apa sih Kak untuk orang rumah sendiri nih? Favoritnya apa? Favorit kalau misalnya anak bikin apa yang sering? Ganti-ganti ya sebenarnya gitu, karena memang itu salah satu yang pengen aku lakuin sih. Aku pengen supaya suami dan anak-anak ini selalu bisa terbiasa makan apapun juga gitu. Tapi kalau anakku yang Jason itu seneng banget masakan Indonesia, kalau Sarah senengnya makanan barat, suami dikasih apa aja harus nurut. Tapi kan anak kan kalau makanan sehat itu identiknya tidak terlalu bervariasi gitu ya Kak. Sementara Kakak punya 2 anak yang sedang melihat kayak banyak jajanan atau apa, gimana sih Kak cara ngeremnya dan biar mereka makan sehat dibanding makan di luar? Caranya kalau buat aku ya harus dari kitanya yang pinter-pinter cari tahu ya gitu. Kita nggak pernah berhenti belajar. Jadi buat aku jadi ibu yang mempersiapkan makanan di rumah juga it's a never ending process, never ending learning. Kalau misalnya mereka tuh lagi seneng jajan apa sih gitu loh di luar, yang lagi tren di kalangan anak teman-temannya tuh apa sih? Kan aku juga coba gimana caranya bikin dari nol gitu, terus sajikan di rumah. Karena kalau kita proses di rumah, kita tuh tahu bener apa yang kita masukin ke dalam makanan. Kayak jajanan apa tuh Kak yang udah pernah makan? Dari segala macam milk tea yang kayak gitu-gitu tuh semuanya aku coba bikin ya. Terus kayak kue-kue, cookies gitu tuh semuanya kita bikin. Kalau sendiri tipe orang yang benar-benar masak setiap hari kah, atau mungkin lagi mood aja baru masak? Kalau aku memang mengusahakan sehari tuh kadang-kadang bisa 2-3 kali sih masak. Tiap hari ya untuk masak? Selagi bisa setiap hari, kalau memang lagi nggak ada kerjaan di luar gitu. Tapi biasanya kalau ke kantor atau apa, aku pasti usahain paginya disiapin dulu, nanti tinggal siangnya buat bekal anak-anak sekolah tuh tinggal mbak manasin gitu, atau tinggal di last stepnya lah. Food prep juga kah mungkin Kak? Mungkin sempat. Kalau lagi sempet maunya sih food prep gitu, tapi kalau aku kebetulan emang tipe yang seneng fresh food, seneng fresh. Masak bareng sama anak-anak dan suami nggak sih? Quality time bareng. Suka, jadi kita memang meskipun mungkin mereka nggak bantu masak, tapi biasanya di saat aku masak itu keluarga anak-anak tuh bisa sambil ngobrol, kadang bantu dikit-dikit. Sebagai artis yang hidup sehat gitu ya, lifestyle-nya sehat untuk diri sendiri dan keluarga, gimana sih? Karena kan mengatur konsumsi gula tiap hari itu maksudnya biar gimana gitu, dengan membatasin nggak ada. Sekarang tuh banyak banget yang sugar gitu loh. Gimana lifestyle Kakak tuh gimana untuk membatasi gula tiap hari? Kalau aku ya itu ya, kita berusaha suami, anak-anak, bahkan diri aku sendiri pun kita sebisa mungkin kita proses makanan itu di rumah gitu. Jadi kemana-mana aku biasain anak-anak ini bawa bekal, karena menurut aku percaya aku percaya dengan home cooking. Aku percaya dengan apa yang kita kasih untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga dari rumah. Jadi di saat kita bawain mereka makanan, satu, mereka juga menghargai bahwa sudah ada makanan. Jadi mereka nggak perlu terlalu banyak jajan di luar gitu. Meskipun mungkin mereka tetap jajan, tapi kan mengurangi setidaknya. Saya punya standar khusus nggak sih untuk kesehatan? Mungkin tidak menambah penyerapan masakan, atau kurang warna, atau mungkin mengurangi gula kayak gitu. Kalau standarku sendiri untuk kesehatan itu sebenarnya adalah balance. Semua harus balance. Jadi aku juga di keluarga juga bukan tipe yang harus strict banget semuanya tuh, enggak. Justru apa boleh kok, asal kita tahu porsi, asal kita tahu mana yang harus kita banyakin, mana yang harus kita kurangin gitu. Makan Indonesia favorit karena dari keluarga apa sih kayak dimasak mungkin? Tempe lah. Tempe dan kecap atau? Tempe goreng sih sebenarnya, tempe digoreng, tapi kalau aku memang suka banget tempe kecap, tempe orek. Untuk menghabiskan makanan yang mengandung gula mungkin dengan apa? Kecap Bangladesh juga. Ada lagi? Padahal suka traveling juga nih mungkin sama keluarga, mungkin seperti apa sih dan Kalau untuk traveling bisa mungkin di acara yang lainnya, mungkin bisa di tentang acara Bamo hari ini. Karena bertanya. kalau sekalipun balance tapi ada nggak sih hari di mana cheating gitu? Maksudnya anak dan keluarga kayak bebas makan apa aja gitu? Enggak, kita bahkan dalam sehari belum tentu kita makan pagi, siang, sore, itu harus semuanya yang benar-benar strict sehat gitu. Itu
Makanya balance buat aku adalah semua nutrisinya terpenuhi gitu. Yang penting dari segi nutrisi kita dapat tuh yang A, B, C, D, E-nya dapat semuanya. Tapi kadang kita mungkin makan siangku nih kayaknya ini udah gorengan banget nih gitu. Malamnya ayo deh kita yang lebih fresh food gitu. Jadi kalau cheat day aku sih nggak terlalu ada hari tertentu harus makan sehat. Buat aku makan sehat itu adalah lifestyle kita sehari-hari. Um, 18 tahun pernikahan sih bahagia ya, yang penting kita masih tetap bisa hidup sehat bersama mudah-mudahan ya. Harmonis juga nih kan, mungkin katanya dijuluki keluarga harmonis, suka bikin konten juga pasangan tuh. Iya? Gimana rasanya? Oh tipsnya yaitu kita harus punya misi dan visi yang sama ya mungkin dengan pasangan gitu. Dan aku seperti yang tadi aku bilang di atas panggung, aku juga bersyukur banget karena punya suami yang punya visi dan misi sama gitu. Apalagi misi kita adalah di bidang kesehatan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Jadi kesehatan itu adalah nomor satu, itu sumber dari segala-galanya. Bahkan kebahagiaan itu bisa didapat dengan kesehatan. Atau healingnya traveling mungkin Kak? Pasti siapa nggak butuh traveling, kenapa? Keseruannya di sana seperti apa sih, Kak? Sorry apa? Mohon maaf, kalau untuk anniversary mungkin nanti di acara yang lainnya bisa ditanyakan sama Kak Nana. Atau abis ini? Gimana? Dia bisa loh pertanyaan. Tips cantiknya. Tips awet mudanya mungkin. Ya itu sih tadi, sebenarnya kita harus sehat luar dan dalam ya. Tapi kalau aku percaya bahwa semua tuh harus dimulai dari dalam. Dari dalam tuh apa yang ada di mental kita, di pikiran kita, dan juga apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Harus, wajib olahraga. Minggu sekali kan, dan apa nih mungkin olahraga? Wajibkah tiap hari? Buat aku tiap hari gerak aktif itu wajib. Atau mungkin ya kalau hari Minggu malas-malasan nggak apa-apa lah gitu. Tapi setidaknya kita harus lebih banyak aktif. Meskipun kita tuh nggak olahraga berat banget, tapi setidaknya gerak. Kalau misalnya kita ada tangga, pilih aja naik tangga daripada naik lift gitu. Karena itu termasuk sedikit demi sedikit bagian dari active lifestyle yang kita pilih sehari-hari. Pastinya aku tuh tipe pemakan segala sebenarnya. Apapun aku nggak mau ini nggak mau itu, karena buat aku makanan itu adalah berkat. Tapi kita juga harus tahu mana yang harus di stop kadang-kadang gitu. Kita harus peka juga dengan kondisi badan kita sendiri, tahu kondisi kesehatan kita tuh seperti apa. Jadi tahu apa sih yang sebenarnya kita butuh lebih dan apa yang harus kita kurangi. Ada perbedaan ini nggak sih Kak, selera makan sama Kak Eni? Banget, dia tuh makannya sebenarnya jauh lebih sehat dari aku. Maksudnya lebih ya dia kan konsisten banget ya gitu. Dan mungkin karena dia dari kecil sama orang tuanya juga udah dibiasakan makan beragam makanan. Kalau aku kan besar di Jakarta, masakan Jakarta tahu sendiri kan, enak-enak banget gitu makanannya. Jadi aku masih tuh yang kayak craving makanan-makanan pokoknya yang medok-medok gitu kan. Kalau Andrew tuh dia senangnya nggak terlalu berasa gitu makanannya. Karena kalau sama suami sendiri itu emang dari dulu udah sevisi mau hidup sehat, atau kapan sih mulai visi hidup sehat? Sebenarnya suami duluan malah. Sebenarnya karena dia tuh dari kecil udah aktif sekali hidupnya. Jadi begitu aku masuk ke keluarganya dia, karena kita tinggal di Bali kan hidupnya berdampingan dekat dengan keluarganya. Baru aku perlahan demi perlahan tuh kayak mulai, kok dia aktif banget, baru mulai ikutan. Dan ternyata setelah dijalanin, wow enak ya gitu, ternyata di badan tuh berasa beda. Terinfluence dari saya sendiri. Yes. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup lama nggak sih kayak transisi dari kakak yang makannya dulu yang enak-enak jadi yang lebih sehat, transisinya lama nggak sih, ada susah? Aku itu awalnya mau hidup lebih sehat karena pada saat itu aku hobi lari. Jadi sempat hobi lari, hobi olahraga. Terus kalau misalnya nutrisi yang aku dapat itu seimbang, berasa beda banget di saat kita olahraga. Kita lebih berenergi, lebih punya tenaga. Nah, semenjak saat itu mungkin butuh waktu hanya sekitar beberapa bulan aja sih untuk penyesuaian. Masih ada yang sudah? Mbak, mungkin boleh dijelaskan penyesuaian itu seperti apa dengan switch mungkin jadi lebih rendah gulanya, ada yang dibatasi atau makanan yang berubah? Yang pertama banget pada saat itu aku batasin adalah kadar gula ya, konsumsi gula yang tinggi. Tapi itu pun aku nggak yang kayak langsung
wah langsung keras banget sama badan sendiri juga enggak, karena aku percaya segala sesuatu yang kita konsisten perlahan demi perlahan itu efeknya akan lebih lama, lebih panjang. Jadi memang pada saat itu aku membatasi gula sekali gitu. Pengaruh ke berat badan juga nggak? Sangat. Aku waktu habis hamil Jason itu kan naik 23 kilo. Terus begitu mulai olahraga, ya begitu turunnya sedikit-sedikit, tapi begitu aku barengin dengan mulai mencoba makanan yang lebih sehat dan lebih bernutrisi, itu langsung cepet tuh drastis ke berat badan. Karena kan tadi bilang suka banget sama makanan Indonesia. Kalau misalnya traveling sendiri bawa kecap atau apa sih kan? Selalu, ini aku dari dulu memang selalu bawa kecap banget kalau traveling. Itu udah pasti sih memang, karena enak aja ya di saat kita lagi traveling, kita jalan-jalan gitu, terus mereka cuma punya omelet atau apa gitu, tetap aja kita masak nasi terus dikasih kecap. Tapi biasanya kalau traveling luar negeri itu apa sih yang lebih dipersiapin selain kecap gitu kak? Ya bumbu-bumbu lah dari rumah, misalnya sambel-sambelan kayak gitu, karena kan aku emang senengnya itu bisa tetap, meskipun di luar negeri aku tetap bisa masak untuk keluarga gitu. Jadi yang bisa memudahkan aku untuk masak di sana aja. Yang paling sering reward siapa sih kak? Anak atau suami pas traveling kayak gitu? Kayaknya aku deh. Siapa? Kayaknya aku deh, suami mah nggak pernah tahu, dia cuma tiba-tiba lihat ini satu koper isi makanan gitu. Ya, tinggal bawa. Cuman gimana sih keseruannya sendiri mungkin traveling waktu anniversary ini kan? Selalu seru ya. Oke. Oh oke. Ya paling keseruannya pada saat traveling ya gimana ya, aku sama Andrew kebetulan memang hobi adventure, kita memang hobi cari hal-hal yang baru, tentunya yang sehat ya. Makanya mungkin kalau teman-teman di sini suka lihat aku kalau sama Andrew tuh traveling pasti lebih milih mendaki, kita lebih milih trekking gitu. Karena itu yang kita mau di saat kita traveling, kita tuh kepingin tetap fit. Justru buat aku di saat Andrew dan aku traveling itu adalah kesempatan kita untuk bisa hidup lebih fit daripada kita yang sehari-harinya di rumah ini kan banyak kerja, banyak duduk, banyak diem. Kemarin berapa lama sih? Cuman sebentar, cuman 9 hari. Ini seru banget gitu ya kak. Udah diatur nggak sih kak kemana-kemana aja dari Indonesia? Kemarin kebetulan enggak. Jadi emang kadang-kadang aku sama Andrew tuh suka ya udah dah kita go on aja gitu, nanti gimana di sana. Kadang-kadang kita di sampai airport terus masih bingung kita nginep di mana ya nanti begitu sampai. Tapi it's all part of the adventure sih. Keriuhannya gimana sih kak bawa? Oke, mohon maaf, boleh pertanyaannya tentang Diwomo untuk traveling mungkin bisa di tempat yang lain. Keriuhannya apa nih, bawa anak? Bawa anak, tipsnya mungkin kak bawa anak. Ya paling sebenarnya nggak ada yang riweh sih, memang itu kan tugas kita ya sebagai orang tua gitu, dan jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang riweh, tapi lihat itu sebagai bonding time dengan anak-anak. Itu tugas nggak sih kak? Misalnya kayak kamu pengen di bawah gitu nggak sih kak? Lebih bagi tugasnya tuh nggak ada, oh aku sama Jason, kamu sama Sarah gitu sih, nggak sih sebenarnya. Kita berdua selalu berusaha untuk tetap saling membantu apapun itu. Sudah, terima kasih Banyak ya. Negara paling favorit apa? New Zealand. Tetap boleh foto dulu, Kata ya. agak mungkin lebih enak. Tapi biar yang lain dapat dulu ya. Ayo kak. Kanana kemarin hari ulang tahun gimana kak? Dia kesel belum bisa dihubungin. Nggak, dia soalnya lagi liburan kan, jadinya mungkin nggak ada sinyal, tapi udah di WhatsApp tapi belum dibales. Hicks. Kalau nggak salah yang ke-36 ya, nah itu. Kalau hadiah sih mungkin nanti ya pas ketemu, biasanya sih aku paling nanyain. Oh ini mau bikin Mau ke Nananya mau ada sebentar keperluan. Kanana gimana sih? Iya sekarang Ya kan kak bikin lagi hangat. Ya dapat positif juga tuh kak. Mm-mm. Role model juga. Maaf ya. Ya yang penting terserahlah di luar tuh seperti apa orang-orang, yang penting dari diri kita sendiri aja, kita mau melakukan yang terbaik buat pasangan kita dan pasangan kita juga. Oke, terima kasih. Yuk, makasih, yuk, makasih. yuk. Thank you ya. Thank you ya. Sengaja.